semuanya. Hai. Ini ya? Oke, terima kasih Kak Nadia. Wih, gue ngeliat muka gue sendiri saat di live kamera di yang itu ya. Ya, selamat siang semuanya. Kenalin nama gue pakai gue aja ya. Kenalin nama gue Kevin Anggara. Gue ini content creator. Mungkin kalian pada kenal gue, pernah lihat konten-konten gue. Mungkin ada yang tahu gue, pernah lihat konten gue? Gak malu, gak mau. Pernah ya? Pernah. Oh, ya, jadi gue nggak ngomong Nggak mau sendiri dikenalkan. nih. Oke. Galak ketanya. Mau langsung kita mulai aja kali ya. Mungkin kemarin dari kemarin juga kalian udah pada ikutin seminar di sini tentang gimana caranya digital marketing. Tapi gue lebih akan ngebahas tentang kontennya, gimana caranya kita bikin konten yang bagus. Setidaknya buat gue ini adalah istilahnya ini adalah yang gue terapkan selama ini. Dari gue udah konten dari tahun 2011 sebenarnya. Jadi 2011 itu gue masih SMP kelas 2, sekarang ini gue umur 26. Gue udah kelar kuliah berapa? 4 tahun yang lalu. Jadi gue akan sharing hal-hal yang gue pakai ketika bikin konten di sini. Back dulu ya. Oke, kenalin nama gue Kevin Anggara. Sekali lagi, gue kuliah film di Universitas Multimedia Nusantara. Gue kebetulan kuliah ngambil film. Jadi kenapa gue kuliah ngambil film? Karena gue suka nonton film. Karena gue suka nonton film, gue jadi pengen tahu gimana proses di balik layar sebuah film. Gue makin lama kalau makin jalan ke sini silau. Terus habis itu kita next aja kenalan. Ini adalah beberapa karya gue mungkin agak di sini kali ya biar nggak ngebelakangin. Ini adalah buku pertama gue, Student Guide to for Dummies tahun 2013. Ini gue tulis pas gue masih SMP 3. Terbitnya, tayangnya pas gue SMA kelas 1. Ini 2015 yang Student Guide to for Dummies, buku kedua gue. Dan yang di sana Generasi versus Kevin itu adalah film yang diadaptasi dari kedua buku gue ini. Jadi ceritanya itu nggak semuanya dari kejadian nyata. Mungkin ada yang udah pernah nonton? Belum ada yang nonton? Udah. Udah? Oh belum? Udah pernah? Di mana? Netflix? Bioskop? Terima kasih. Setidaknya ada satu yang nonton. Oke, ini ketutup ya. Jadi 2013 itu gue tulis di sini 2013 nggak 2011 karena 2013 itu gue baru mulai konsisten ngeblog. Di blog itu gue ceritain tentang pengalaman-pengalaman gue selama sekolah, kayak apa yang gue alami sebagai pelajar. Terus habis itu mulai konsisten di 2014. Ini pertama kalinya gue mungkin ibaratnya viral atau naik banget. Zaman-zamannya video pendek 15 detik ketika Instagram masih 15 detik. Dan cuma bisa post video yang bentuknya kotak, belum 16:9 kayak sekarang. 2015 gue mulai fokus di YouTube. Gue pengen bisa bikin video-video yang durasinya lebih panjang dan bisa lebih bebas. Dan di awal 2016 gue pertama kali main film. Waktu itu diajak sama Ko Ernest. Filmnya Ngenes, mungkin ini lebih terkenal filmnya. Mungkin udah ada yang mau nonton kalau film Ngenes? Pernah. Harusnya udah ya? Pernah. Oke. Sengaja gue jelasin track record dulu biar gak dikira siapa nih yang ngomong. Oke, ini perjalanan pertama gue. Mungkin orang taunya gue dari video yang ini, video alasan izin ke WC. Tapi videonya nggak akan diputar hari ini. Jadi ini videonya gue buat ketika gue pulang sekolah. Gue buat 15 menit doang, habis itu gue tinggal tidur. Bangun-bangun video ini udah ada di mana-mana. Udah ada di Twitter, di Instagram, rame banget di share dan udah sampai ada di pet, tau nggak pet? Ya dulu masih ada pet. Terus mungkin dari ini atau ada juga kalian yang mengenal gue dari sini, video Dora dan Maslin. Ini karena gue sering banget nonton Dora dulu karena sebagai pelajar gue nggak begitu punya banyak pilihan. Ketika mau lagi sarapan, nunggu mau masuk sekolah, gue sarapan, pilihan tontonan itu cuma ada Dora. Jadi mau nggak mau gue nonton Dora setiap hari. Terus mungkin ada juga yang kenal gue dari kompilasi video Instagram di YouTube. Ini adalah gabungan dari video-video pendek gue yang ada di Instagram, tapi gue uploadnya di YouTube. Dan dari konten itu, dari yang gue awalnya cuma nulis di blog, itu gue bisa sampai di menang kalau nggak salah Indonesia Box Office Movie Award. Gue jadi pendatang baru pria terbaik. Sampai akhirnya gue bisa bikin film sendiri. Ya sebenarnya nggak bikin film sendiri juga, ada timnya bareng-bareng.
Oke, kita next ke materinya. What is good content? Apa itu konten yang baik? Jadi ini sambil gue minum, mungkin ada yang mau jawab konten yang baik itu apa? Menurut kalian konten yang bagus itu kayak gimana? Menarik. Ada yang mau jawab? Gak ada yang ngantuk ya? Jadi kalau menurut gua, formula gua ketika bikin konten, menurut gua good content itu mengandung salah satu aja dari dua hal ini. Informatif atau menghibur. Gimana tuh maksudnya? Informatif atau menghibur. Jadi menurut gua konten yang bagus, konten yang baik adalah konten yang mengandung minimal salah satu dari kedua hal ini, informatif atau menghibur. Kalau ada dua-duanya itu lebih bagus. Konten informatif itu kayak gimana? Konten informatif itu adalah konten yang membuat orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Contoh di sini gue kasih video setup tour 2022. Gue hobi keyboard, jadi di meja gue itu banyak perintilan-perintilan yang kayak custom, kayak keyboard, dan cuman keyboard tapi ada monitor segala macam. Jadi kalau kalian belum pernah nonton video setup tour itu kayak gimana, video setup tour tuh simpelnya kayak seseorang akan ngejelasin di mejanya itu ada apa aja, monitor yang dipakai apa, speaker yang dipakai apa, mouse yang dipakai apa, dan segala macam ya. Di sini video ini adalah contoh video informatif di mana gue ngasih tahu ke orang barang-barang yang gue pakai yang mungkin mereka nggak tahu. Terus ketika mereka nonton video ini, mereka jadi tertarik, oh gue pengen punya speaker kayak gitu. Jadi seperti itu, video informatif. Atau poin yang kedua adalah menghibur. Menghibur itu adalah membuat orang yang nonton konten lo itu melupakan masalahnya sejenak, membuat orang itu tertawa, melupakan masalahnya, dan ya udah kayak pas nonton senang aja gitu, memberikan ketenangan. Itu adalah konten yang menghibur. Di sini gue kasih contoh video gue yang judulnya Curhat, di mana ini ceritanya teman gue curhat, dia baru putus sama mantannya yang ukuran kakinya beda sebelah, yang kanan 36 yang kiri 42. Tapi itu komedi ya, nggak beneran kayak gitu. Nah, salah satu dari dua hal tadi aja, informatif atau menghibur, itu menurut gue konten itu udah bisa dibilang good content. Lebih bagus kalau ada dua-duanya, informatif dan juga menghibur. Di sini gue kasih contoh video sedotan. Jadi waktu itu pas gue bikin video ini, itu lagi tren banget, lagi marak banget masalah sedotan stick versus sedotan stainless steel. Nah ini kebetulan gue alami sendiri nih sama pacar gue. Jadi waktu itu gue lagi di bandara terus minum pakai sedotan. Terus cewek gue, pacar gue ngeluarin sedotan stainless steel. Terus gue bilang ngapain? Dia biar cinta lingkungan dan segala macam lah. Kan nggak ngaruh. Terus akhirnya gue riset dan ternyata sedotan plastik. Ini kenapa malah kita bahas sedotan ya? Ternyata sedotan plastik itu bukan penyumbang terbesar sampah plastik yang ada di laut. Karena yang sampah plastik yang ada di laut itu lebih banyak dari jaring-jaring ikan dan segala macam yang bahannya seperti itu. Dan orang-orang dan gue pakai sedotan plastik ini nggak di pantai, jadi abis gue pakai sedotan plastik gue akan buang ke tong sampah, jadi nggak mungkin ini bisa sampai laut. Jadi debat akhirnya gue bikin video tentang sedotan ini. Ini adalah video sketsa komedi di mana gue riset dulu bikinnya, jadi nggak cuma komedi tapi ya ada risetnya, memberikan orang data juga kayak kenapa sih penting untuk membahas ini gitu. Itu adalah contoh video yang informatif dan juga menghibur. Nah, biasanya orang-orang itu bingung gimana caranya dapetin ide. Kita nyari ide untuk membuat konten. Biasanya mungkin kalau kalian yang jualan, kalian udah ada produknya tapi kalian bingung gimana nih caranya gua bikin konten, dapetin ide untuk mempromosikan produk gua, entah lewat tulisan di blog, entah lewat video TikTok, video Instagram dan segala macamnya. Gimana caranya gua bikin konten yang menarik? Dari mana nih gua dapetin idenya? Nah kalau menurut gua ide itu dicari, ditunggu. Ini gua agak jalan-jalan dulu. Ide itu dicari bukan ditunggu. Maksudnya apa? Karena gini, mungkin kalian pernah lagi di WC, lagi menyelesaikan urusan kalian sambil duduk, terus sambil ngerokok atau apa segala macam, terserah kalian. Biasanya kalian bisa dapetin, oh
tiba-tiba dapat ide bikin sesuatu, sering nggak ada ide yang tiba-tiba datang dengan sendirinya? Itu adalah ide yang ditunggu, datang dengan sendirinya. Tapi sebenarnya ide itu bisa di-trigger, ide itu bisa kita cari sendiri. Sebagai content creator, udah tugas gue buat gue harus aktif terus nyari ide, dan gue realisasikan itu jadi konten. Dan ide itu bisa dicari, bukan ditunggu. Gimana caranya kita nyari ide? Caranya seperti ini. Baik dulu. Oke, ini ada 4 gambar, mungkin kalian akan bingung kayak random, ini gambar apa nih, maksudnya apa ini? Jadi ini gue akan ngebantu kalian juga buat nge-trigger diri kalian sendiri buat nyari ide. Caranya itu bisa dilihat dari yang pertama, carilah hal yang paling dekat sama kalian. Contohnya gue dulu, gue masih pas bikin konten ini gue SMA kelas 2, kelas 3. Yang paling dekat sama diri gue sendiri adalah kehidupan sekolah gue. Ya, terima kasih. Kehidupan sekolah gue. Mungkin kalian sekarang udah nggak sekolah, mungkin kehidupan kalian yang paling dekat adalah kuliah, kerja, bisnis atau apapun itu. Cuman gue akan ambil contoh yang gue ini sekolah. Dari sekolah aja nih, dari satu ide besar ini sekolah, gue bisa bikin konten tentang terlambat. Maksudnya gue bisa bikin konten tentang perbandingan ketika guru telat, guru terlambat, dan murid terlambat, itu perlakuannya akan berbeda. Gue bikin jadi video komedi satu. Gue bikin video tentang reaksi murid ketika tiba-tiba ada guru killer. Kita tiap sekolah pasti ada guru killernya, dan guru killernya beda-beda. Itu 2. Atau dari sekolah gue bisa bikin video tentang jam kosong. Apa aja yang dilakukan murid-murid ketika jam kosong. Ada yang main catur, ada yang ke kantin, ada yang pulang, dan segala macamnya. Itu 3 tuh. Ini dari sekolah aja ya. Atau gue bisa bikin cerita, bikin konten tentang ulangan dadakan. Kita pasti pernah sekolah tiba-tiba ada ulangan dadakan, itu rasanya nggak enak. Nah, kenapa nggak kita jadiin konten? 4. Dan seterusnya sebenarnya masih banyak lagi. Ini dari ide sekolah aja. Dan seterusnya. Itu contoh yang paling simpel. Itu kita bisa lihat dari hal yang paling dekat sama kita. Waktu itu gue masih sekolah, jadi inilah yang tadi lah, itu hal-hal yang gue jadikan ide untuk membuat konten. Berikutnya, ide untuk bikin konten itu bisa didapatkan selain dari diri sendiri. Apa yang paling dekat sama kita, kita lihat lagi apa yang paling dekat sama kita adalah hobi kita. Contoh, ini gue akan ambil hobi gue main bola. Dari hobi gue main bola, main futsal ini, gue bisa bikin video games. Misalkan gue nendang penalti, tapi sebelum nendang penalti itu badannya diputar dulu sampai pusing, terus habis itu nendangnya jadi lucu, kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, gue bisa bikin challenge. Gue bisa kalau di bola, di sepak bola kayak gini, di futsal itu biasanya ada challenge seperti crossbar challenge. Jadi tujuannya adalah kita nendang bola, tapi bukan buat nyetak gol, tapi buat kena tiang. Gue bisa bikin crossbar challenge. 2. Dari hobi ini, dari satu hobi dong ya ini ya, dari bola, gue bisa bikin tutorial. Gue pernah bikin video komedi tutorial gimana caranya nendang bola biar kena tiang terus. Dari situ, dari habis gue bikin tutorial itu, tiap main bola sekarang gue nendang kena tiang mulu, gak pernah masuk. Itu hanya dari hobi bola. Dan ya hobi kita beda-beda, mungkin ada yang hobinya baca buku, nonton film, dengerin musik. Itu kita bisa dapetin, itu bisa nge-trigger kita, bisa kita jadikan ide untuk membuat konten untuk produk kita mungkin. Atau bisa juga dari simpelnya adalah keseharian kalian. Contoh waktu itu keseharian gue sebagai pelajar adalah sebelum gue ke sekolah, gue sarapan bubur di rumah. Sambil sarapan kan gue belum punya HP waktu itu ya pada zamannya. Jadi yang bisa hiburan gue satu-satunya adalah buka TV. Dan tayangan TV pada saat gue sarapan nunggu mau ke sekolah adalah cuman Dora. Jadinya keseharian gue adalah nonton Dora setiap pagi, dan jadinya nonton Dora setiap hari. Jadi itu akhirnya gue jadikan ide untuk ini dasarnya gue nih buat bikin konten. Berikutnya itu tadi udah 3 ya. Kalian bisa dapatin ide dari apa yang paling dekat sama diri kalian sekarang, apa pekerjaan kalian sekarang. Bisa dari keseharian kalian, bisa dari hobi kalian. Berikutnya
ide itu, ini pentingnya sekarang sih, sekarang ini sangat penting karena sebagai orang yang punya bisnis, sebagai orang yang menjual produk, menjual jasa, kita butuh banget sama yang namanya kolaborasi. Ya gue punya beberapa teman-teman content creator yang gue ajak juga buat bikin video bareng sama gue. Ini salah satu Cecil, dia orang Indo yang lagi kuliah di Jepang. Nah dari gue kolaborasi, collab sama teman-teman gue nongkrong sama teman-teman gue bisa buat dapetin ide baru yang mungkin gak akan gue dapetin kalau gue nongkrongnya sama teman gue yang lain, sama teman gue yang pemain bola. Gue nongkrong sama teman gue yang musisi, itu ide yang kita dapat bakal berbeda. Lu bisa dapetin value dari teman lu yang lu nggak punya, lu bisa dapet insight baru dari mereka yang itu akan mungkin bisa men-trigger lu untuk berpikir, oh gue bisa dapat ide apa lagi ya nih sama temen gue. Dan lu juga bisa ketika udah bikin konten, ini dalam kasusnya gue content creator, senjata kami adalah konten. Jadi ketika kita bikin konten bareng, ya konten-konten itu akan memancing penonton-penonton baru. Kayak gue dapetin penonton baru dari teman gue juga bisa dapetin penonton dari gue, dan begitu juga sebaliknya. Dan berikutnya, ide itu bisa kita dapetin dari referensi. Ini gue agak pelan-pelan aja. Ini gue ngomongnya kecepatan nggak? Nggak ya? Aman ya? Aman. Oke, ini gue akan coba pelan-pelanin lagi. Tapi nanti akan gue bahas kenapa gue ngomongnya cepet banget. Nah, ini adalah beberapa referensi gue ketika gue bikin konten di Instagram, di TikTok, YouTube, dan segala macamnya. Ini yang pertama dari Diman Gusso, dia adalah finance Amerika. Nah, sekarang kayaknya masih bikin konten juga. Terus di yang pojok kanan itu ada Key and Peele yang pernah nonton sketsa komedinya di YouTube. Dan sekarang juga udah banyak lah yang re-upload di TikTok juga. Terus yang kiri bawah itu udah Muska, mungkin kalian nggak, dia adalah salah satu content creator, YouTuber lama yang konten-kontennya tuh komedi dan absurd banget. Cek. Dan gue suka. Oke, yang di kanan itu ada, oke, mati nyala. Ganti. Tes. Oke. Balik lagi, sorry. Yang di kanan bawah itu Shaun of the Dead. Ini adalah film yang dibuat oleh sutradara favorit gua, Edgar Wright. Dia bikin Cornetto series, jadi Cornetto trilogy. Jadi itu ada 3 film yang dia buat, yang di dalamnya itu ada sponsor es krim Cornetto, makanya dinamakan Cornetto trilogy. Ini adalah film Shaun of the Dead. Awal mulanya kenapa gue suka film bertema zombie, dan ini film horor komedi, jadi zombie tapi komedi. Dan menurut gue ini banyak banget ketika gue nonton ini banyak banget hal-hal, adegan-adegan yang bisa gue praktekkan di konten-konten gue, dan banyak sebenarnya yang udah gue aplikasikan. Mungkin nanti kalian kalau dari sini bisa nonton biar tahu mungkin maksudnya yang mana. Atau ide itu sebenarnya bisa didapatkan dari yang di luar diri kita sendiri, contohnya di lingkungan sekitar. Coba, gambar yang di kiri apa? Bentar, di kiri kalian ya benar. Ada yang tahu gambar yang di kiri? Citayam, iya betul. Gue cuma nampilin gambar dong, kalian tahu? Citayam Fashion Week, itu waktu itu ramai banget. Awalnya kan yang bikin ramai kan anak-anak Citayam ya? Iya. Terus tiba-tiba konten kreator banyak tuh yang ke situ. Nah, itu kepancing tuh mereka. Nah, itu bisa jadi trigger konten kreator buat ini lagi rame nih, gue kesana bikin konten, jadi Citayam Fashion Week. Terus yang lagi rame di kanan itu ada apa? Penari. Desa Penari. KKN, betul. KKN Desa Penari. Ini yang lagi waktu itu trending dan rame banget di Twitter. Zaman-zamannya kalau nggak salah zaman-zaman kita pandemi, jadi kita banyak menghabiskan waktu di rumah buat scrolling Twitter. Waktu itu terus rame, terus sampai dijadiin film. Filmnya juga kayak ketunda pandemi juga. Dan ya, ini adalah 2 contoh simpel aja hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang bisa menjadi trigger kita untuk dapetin ide untuk bikin konten. Nah, ini ada pesan-pesan penting nih. Sebaik-baiknya ide adalah ide yang diwujudkan. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya gini, sering kan kita berpikir kayak, oh, gue kepikiran buat bikin konten A.
Terus habis itu entah kenapa kalian nggak jadi buat bikin konten tersebut. Terus habis itu tiba-tiba ada orang lain yang bikin konten yang idenya mirip sama kalian. Terus kalian komen, ya itu mah biasa aja, gue udah kepikiran. Kalau yang di pikiran gue lebih keren. Stop sampai situ. Bedanya dia sama kalian adalah dia bikin kontennya, sedangkan kalian cuma ada di kepala. Ide itu cuma ada di kepala kalian dan yang tahu cuma kalian. Jadi menurut gua sebaik-baiknya ide adalah ide yang diwujudkan. Jadi seenggaknya lu nggak cuma berpikir, tapi ya udah minimal kalau lu biasa orang perfeksionis, kayak dia pengen semuanya sempurna, dia pengen semuanya perfect sesuai idealis dia, tapi ketika nggak jadi dia ini belum perfect, belum saatnya gue buat bikin. Terus ada yang bikin yang idenya sama, dia langsung protes, nggak bisa kayak gitu. Menurut gue adalah ini prinsip gue juga ketika gue bikin konten, walaupun mungkin menurut gue ada yang kurang atau apa, gue coba bikin aja dulu karena gue percaya ide yang bagus adalah ide yang diwujudkan. Jadi ketika gue wujudkan ide gue dapetin feedback, gue lihat penonton responnya kayak gimana, gue jadi tahu apa yang kurang dari karya gue. Gue nggak akan dapetin itu kalau ide itu cuma ada di kepala gue doang, kayak gitu. Sebaik-baiknya ide adalah ide yang diwujudkan. Oke, tadi kita udah ngomongin ide, kita udah ngomongin tag. Nah ini adalah intermezzo sedikit, gue akan ngebahas tentang personal branding. Mungkin dari kemarin kalian juga udah dapetin materi ini, tapi mungkin brandingnya lebih ke branding brand kalian, produk kalian. Tapi kalau di sini gue akan ngebahas personal branding yang ya balik lagi ke diri kita, gimana caranya kita dikenal sama orang. Gila, ngomong dulu aus ya, minum bener ya. Oke, personal branding. Menurut kalian personal branding itu apa? Ini harusnya udah dari kemarin ngikutin, harusnya udah tahu lah ya personal branding. Ayo, ada yang mau jawab? Ini nanti gue keliling sambil ngasih mic-nya. Personal branding, coba gue keliling kali ya. Ini orang-orang yang jaga booth nggak tahu nih gue ngomong apa. Personal branding, ada yang mau jawab? Oke. Dengan siapa Pak? Niko dari Bandung. Personal branding menurut gue tuh lebih ke kayak lo tuh pengen, karakter lo pengen dilihat orang itu seperti kayak gimana. Terus. Siap, terima kasih Mas. Bagus jawabannya. Personal branding. Ya udah kita skip aja kali ya ininya. Nggak perlu lagi. Oke, personal branding tadi udah dijelaskan dengan sangat baik. Cuman gue akan ngebahas lagi sedikit karena ini